kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga menegur anak wali kota Prabu Mulih yang membawa mobil ke sekolah, kepala sekolah SMP negeri di kota Prabu Mulih dicopot dari jabatannya. Mobil tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Ogan Komering Ulu. 1 tewas, 2 lainnya dalam kondisi kritis termasuk seorang bayi 8 bulan. Banjir di Kabupaten Pali berangsur surut, sekitar 200 rumah yang terdampak banjir mulai dibersihkan dari sisa banjir dan lumpur. Setelah ramai soal kepala sekolah dicopot gara-gara menegur anak pejabat yang membawa mobil ke sekolah, Wali Kota Prabu Mulih membantah dan menyampaikan permohonan maaf. Pencopotan dan mutasi kepada kepala sekolah pun batal. Seorang guru menangis dan dikerumuni siswa-siswi serta para guru lain yang turut terlihat bersedih. Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, dicopot dari jabatannya secara mendadak. Pencopotan sang kepala sekolah ini membuat para siswa dan guru terkejut karena terkesan mendadak. Beredar kabar kalau pencopotan Roni Ardiansyah ini lantaran telah menegur salah satu murid yang merupakan anak pejabat di Kota Prabu Mulih saat membawa mobil ke sekolah. Dinas Pendidikan menyatakan Roni Ardiansyah dimutasi dengan alasan telah menjabat lebih dari 10 tahun sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, sehingga perlu penyegaran. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran-penyegaran di salah satu sekolah, apalagi Kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun. Dia menjabat kepala sekolah di 2 sekolah. Artinya kalau satu periode 4 tahun, sudah lebih dari 2 periode. Pencopotan Roni Ardiansyah sebagai Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih disesalkan oleh sebagian pihak, termasuk wali murid. Roni Ardiansyah selama ini dinilai banyak memberikan prestasi dan mengharumkan nama SMP Negeri 1 Prabu Mulih selama menjabat sebagai kepala sekolah. Setelah video perpisahan kepala sekolah itu ramai dibicarakan di media sosial, Wali Kota Prabu Mulih Arlan akhirnya memberikan pernyataan atas pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah. Arlan menyampaikan permohonan maaf terbuka pada masyarakat Kota Prabu Mulih atas kabar yang beredar serta pencopotan Roni Ardiansyah dari jabatannya sebagai Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Menurut Arlan, dirinya tidak pernah memindahkan Roni Ardiansyah dari jabatan Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Arlan juga membantah kabar yang menyebutkan kalau Roni Ardiansyah dicopot karena telah menegur anaknya yang membawa mobil ke sekolah. Berita masalah anak saya itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Mulih mengucapkan permohonan maaf. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Dalam video permintaan maaf yang diunggah Wali Kota, didampingi Wakil Wali Kota Prabu Mulih, Kepala Inspektorat Kota Prabu Mulih, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Prabu Mulih. Warga Kota Palembang mengeluhkan aktivitas kendaraan truk berukuran besar melintas di luar jam operasional di Kota Palembang. Selain dapat memicu terjadinya kecelakaan, keberadaan truk tersebut mengakibatkan kemacetan di jalan raya. Keberadaan truk bertonase besar yang beroperasi di luar jam ketentuan yang diatur oleh pemerintah kian meresahkan masyarakat Kota Palembang. Kondisi seperti ini telah berlangsung sepekan. Pasalnya truk berukuran besar itu kerap menjadi pemicu kemacetan dan kecelakaan di jalan raya, khususnya di jam-jam sibuk.
Kondisi ini bahkan semakin diperparah dengan banyaknya kendaraan truk yang parkir secara sembarangan hingga berlapis-lapis di tepi jalan utama seperti di Jalan Residen Abdul Rozak dan Jalan Nurdin Panji. Berdasarkan aturan yang berlaku, truk angkutan barang hanya diperbolehkan beroperasional masuk dan keluar kota Palembang pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Parahnya, sebagian besar truk yang beroperasi telah berusia tua sehingga rentan mengalami kerusakan. Sementara truk-truk ini bebas berkeliaran, tidak terlihat petugas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang berada di lokasi untuk menindak kendaraan itu. Dan apalagi jalan tuh kecil, tidak jinak deh Pak, mereka tuh bawa mobil Pak. Ya, apa nak nunggu kami mati dulu baru petugas nih ada Pak. Itu. Yang petugas tak ada Pak? Petugas tak pernah ada Pak. Petugas apa itu Pak? Di sub Pak. Tidak ada berarti? Tidak ada Pak. Nah selain itu ini ada parkir juga katanya Ya dua Pak, lapis. kalau parkir itu di daerah Nurdin Panji Pak, kadang sampai 2 lapis. Ya kadang macet tuh sampai sejam Pak. Ya kami tuh Pak ya takut Pak sekarang ini mobil besar-besar lewat kalau Pak. Terus tuh juga mobilnya kami tidak tahu, boro-boro banyak yang boro, terus tuh tidak tertib kalau Pak. Jadi kami bingung lewat sini nih, kaget takutnya kami kecelakaan Pak, terserempet mobil itu. Tidak tahu lah mana petugas-petugas ini. Aku ke provinsinya udah kate. Warga berharap ada tindakan tegas dari pemerintah setempat terhadap kendaraan truk yang melintas di luar jam operasi. Sementara Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan belum bersedia dimintai keterangan terkait banyaknya truk yang beroperasi di luar jam ketentuan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Mobil minibus berisikan 3 orang penumpang, satu keluarga tertabrak kereta api. Pasalnya mobil itu melintas di jalan kereta api tanpa palang pintu di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Akibat kejadian itu seorang ibu tewas, ayah dan anak dalam kondisi kritis. Keluarin aja. Jalur perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali membawa maut. Mobil ini telah tertabrak kereta api tujuan Palembang Batu Raja di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Jalan Lintas Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mobil naas itu ditumpangi 3 orang, yaitu sepasang suami istri dan seorang bayi berusia 8 bulan. Kuatnya benturan membuat mobil terseret sejauh 50 meter dan mengalami kerusakan parah. Peristiwa naas itu mengakibatkan penumpang mobil bernama Hermini tewas di lokasi kejadian. Sedangkan suami dan anaknya dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan ke RSUD Batu Raja untuk menjalani penanganan medis. Di jalan perlintasan kereta api di Desa Peninjauan. Saat itu kendaraan expander sedang melintas di perlintasan bertabrakan dengan kereta api yang berisikan penumpang 3 orang. Pada saat itu penumpangnya meninggal dunia, istrinya, kemudian suami dan anaknya sekarang masih dirawat di rumah sakit umum dalam keadaan kritis. Perlintasan itu tanpa palang pintu ya? Tanpa palang pintu Pak. Polisi saat ini telah mengevakuasi kendaraan mobil ke unit Gakum Satlantas Polres Ogan Komering Ulu. Polisi terus imbau masyarakat khususnya para pengendara agar selalu waspada saat melewati jalur perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hendak menuju ke Palembang usai pulang dari kampung halaman, seorang mahasiswa jadi korban begal di Jalan Lintas Sumatera Palembang Indralaya pada Rabu dini hari. Korban mengalami luka di tangan dan kaki usai terjatuh dari sepeda motor saat dibegal oleh 4 orang pelaku. Mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Palembang ini menahan sakit di sekujur tubuhnya saat membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan. Saat itu korban hendak menuju tempat kosnya di Palembang usai pulang dari kampung halaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dirinya terjatuh dari sepeda motor usai dikejar dan ditendang oleh 4 orang begal.
Aksi itu terjadi di Jalan Lintas Palembang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Rabu dini hari. Atas peristiwa ini, korban mengalami kerugian 1 unit sepeda motor serta sejumlah barang berharga yang ada di dalam bagasi motor. Rusak kan, jadi lost kontak sama kawan juga sudah simpan, aku juga berlari kan, jadi sempat berpisah beberapa jam. Terus tuh aku nyetopi mobil uang dari Medan, itu mobil Sigra warna hitam kalau tidak salah. Sebelumnya banyak sudah di stop nih ya? Ya, cuma nggak berhenti kata deh. Cuma nggak berhenti ya. Yang hilang apa aja? Yang hilang Cuman motor. Untungnya di dalam box itu ada waste bag, isinya dompet, SIM, sama ATM. Korban berharap polisi dapat menangkap kawanan pelaku itu. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.